Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman semua. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis bivariat, materi terakhir di kelas 12 yang nanti juga akan keluar di PSAS ya. Sebelumnya tentang analisis bivariat. Mengenai pengertian ya, analisis bivariat itu adalah analisis terhadap dua variabel secara simultan untuk melihat hubungan di antara kedua variabel. Ya, jadi antara kedua variabel itu punya hubungan atau tidak. Nah, itu nanti kita akan menganalisisnya dengan menggunakan analisis bivariat. Sebelumnya nanti kamu akan ketemu dengan variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Variabel bebas itu yang menyebabkan gitu ya. Nah, nanti akhirnya ada yang terkena akibat. Nah, yang akibat itu masuknya ke variabel terikat. Contoh kasus yang sudah saya tuangkan di slide ini, pada penelitian ada tidaknya hubungan antara frekuensi seorang reseller melakukan iklan per hari di media sosial dengan frekuensi transaksi per hari. Berarti kan ada dua variabel, yaitu reseller melakukan iklan dan frekuensi transaksi per hari. Kira-kira yang menjadi sebab itu yang mana dan menjadi akibat itu yang mana. Nah, itu yang akan menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Ya, jadi dari kasus yang tadi saya bacakan, variabel bebasnya itu adalah frekuensi seorang reseller melakukan iklan per hari. Kalau variabel terikat itu adalah frekuensi transaksi per hari. Kenapa? Karena variabel bebasnya kan tadi, variabel bebas itu kan yang menyebabkan ya. Jadi ketika reseller itu melakukan iklan per harinya itu banyak, dimungkinkan untuk akibatnya adalah frekuensi transaksi per harinya itu juga semakin meningkat. Nah, makanya di sini variabel terikatnya adalah frekuensi transaksi per hari, karena ini yang menjadi akibat. Itu mengenai variabel bebas dan variabel terikat ya. Jenis analisis bivariat, ada analisis bivariat numerik-numerik, ada analisis bivariat kategorik dan numerik, ada analisis bivariat kategorik dan kategorik. Jadi lebih gampang untuk diingat itu ketika numerik berarti dari nomor gitu ya, nomor berarti numerik itu yang berkaitan dengan angka, dan kategori berarti yang berkaitan dengan selain angka, mungkin jenis, mungkin macam-macamnya, itu masuknya ke kategoriknya ya. Contoh di sini, ketika analisis bivariat numerik berarti dua-duanya numerik di sini. Analisis dari hubungan antara usia mobil dengan harga jual. Usia mobil pasti berkaitan dengan angka, harga jual juga berkaitan dengan angka. Nah, kalau analisis bivariat kategorik numerik berarti yang satu kategori, yang satu angka. Ya, contoh di sini adalah hubungan antara jenis profesi dengan biaya berlangganan internet. Ya, misal jenis profesinya pedagang. Nah, kan di situ tidak berkaitan dengan numerik ya, pedagang gitu ya. Misal biaya berlangganan internet misal 5 MB gitu. Nah, itu kan angka ya, 5 MB. Nah, makanya itu masuknya ke kategori numerik. Yang terakhir yaitu analisis bivariat kategorik. Jadi semuanya itu adalah kategori ya. Contoh di sini analisis dari hubungan antara pola pemberian ASI dengan profesi ibu. Nah, itu kan semuanya tidak berkaitan dengan angka ya. Saya tekankan kembali bahwa numerik yang diingat itu angka. Oh, berarti nanti data yang banyak yang ada angkanya berarti itu masuk ke numerik. Kalau yang kategori berarti masuknya nanti ke kategori. Contohnya misalkan ada
macam-macamnya, ada jenisnya, itu masuknya ke kategori. Silakan nanti kalau misalkan dalam penjelasan ini kalian ada pertanyaan, boleh bertanya di grup masing-masing kelas ya. Selanjutnya, cara menganalisis bivariat. Ini ada beberapa nanti yang harus kalian pahami. Dengan kalian melihat grafik atau kalian melihat scatter plot, nanti kamu tahu hubungannya itu apa ya. Dilihat dari hasil titik-titik yang berada di scatter plotnya ya. Scatter plot itu ini nih, gambar ini. Nah, kursor yang saya gerakkan ini namanya scatter plot ya. Oke, di sini yang pertama pola hubungan atau korelasinya. Jika sebaran data scatter plot tidak membentuk pola tertentu, dapat disimpulkan bahwa antara kedua variabel tidak berhubungan. Begitu juga sebaliknya. Untuk analisis bivariat numerik dapat berupa hubungan linear atau non-linear. Linear berarti berupa garis lurus, non-linear berarti bukan ya, bukan garis lurus. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama, titik-titik ini, titik-titik yang berada di scatter plot ini tidak membentuk garis ya. Ini acak random. Jadi ini tidak ada hubungan ya. Kalau hubungannya, nih lihat nih, antara variabel satu dan variabel yang lainnya, dia membentuk suatu garis lurus. Jadi ini punya hubungan linear. Ya, kalau hubungan non-linear, dia seperti hubungan linear, garis-garisnya itu masih tertata rapih, cuma dia membentuknya bukan garis lurus. Mungkin ada lengkungan atau mungkin bisa lengkungan ke atas ya. Itu namanya punya hubungan non-linear ya. Jadi ada 3. Tidak ada hubungan ketika titiknya acak, hubungan ketika titiknya adalah memiliki hubungan linear itu adalah ketika titiknya membentuk suatu garis lurus, dan hubungan non-linear itu adalah ketika suatu titik itu berdekatan rapi tapi tidak membentuk garis lurus ya, begitu. Silakan dicermati, bandingkan dan diingat-ingat perbedaannya itu apa. Ya, saya tekankan sekali lagi, ketika titiknya acak berarti tidak ada hubungan. Ketika titiknya membentuk suatu garis lurus berarti itu hubungannya adalah linear. Ketika titiknya tidak acak ya, ini teratur tapi tidak membentuk garis lurus ya, mungkin dia lengkungan atau bisa ke atas bisa ke bawah, itu berarti hubungan non-linear. Selanjutnya, kekuatan korelasi atau hubungan ya. Dengan menggunakan scatter plot akan terlihat suatu data menyebar atau cenderung berpusat di suatu datum tertentu. Pada scatter plot yang membentuk pola tertentu, semakin berdekatan titiknya semakin kuat ya. Coba dilihat. Antara titik satu dan yang lain ini berdekatan sekali, maka ini memiliki hubungan positif. Ya. Ini antara titik yang satu dan titik yang lainnya ini jaraknya itu ada jarak ya, jadi tidak dekat. Ini adalah hubungannya lemah ya. Kalau berjauhan berarti hubungannya lemah, tapi kalau berhimpitan, berdekatan itu hubungannya kuat ya. Nih, jadi nambah lagi perbedaannya. Kalau tadi korelasinya ketika titiknya acak berarti tidak ada hubungan, ketika titiknya membentuk garis lurus berarti hubungan linear, ketika tidak membentuk garis lurus berarti non-linear. Ketika titik-titiknya itu berjauhan maka hubungannya lemah, ketika titiknya itu berdekatan maka hubungannya kuat. Satu lagi, ketika arah korelasinya ya, dilihat dari arah korelasinya. Khusus untuk hubungan linear terbagi menjadi 2, positif dan negatif. Hubungan positif terjadi jika saat variabel bebas meningkat, variabel terikat juga ikut meningkat. Sedangkan hubungan negatif terjadi jika variabel bebas meningkat, namun variabel terikatnya justru malah turun. Perhatikan 2 scatter plotnya. Yang satu dari ini grafiknya naik ke atas ya. Tapi yang satu dari atas malah turun ke bawah. Kalau yang dari bawah turun naik ke atas itu namanya hubungan positif.
Kalau dari atas turun ke bawah itu namanya hubungan negatif. Nah, contoh berikut ini adalah data hubungan antara frekuensi seorang reseller melakukan iklan per hari di media sosial dengan frekuensi banyaknya transaksi yang terjadi pada hari itu. Berdasarkan data yang ada, coba kita simpulkan scatter plot yang ada di layar. Nah, yang pertama tadi ketika dia berdekatan berarti itu dulu ketika titiknya acak atau membentuk garis lurus, dilihat di sini titiknya ternyata membentuk garis lurus. Kalau membentuk garis lurus berarti hubungannya adalah linier ya. Terus antara titiknya berdekatan atau berjauhan, karena ini berdekatan berarti hubungannya kuat ya. Terus arahnya positif atau negatif, karena dia dari bawah ke atas maka ini arahnya adalah hubungan positif ya. Di sini dapat disimpulkan bahwa makin banyak iklan yang dilakukan, akan makin banyak pula transaksi yang terjadi pada hari itu. Begitu ya. Ini untuk contohnya. Nah, ini coba ada dua scatter plot yang saya tuang di sini. Antara scatter plot yang sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Sebelah kiri dia membentuk garis ya lurus, berarti ini memiliki hubungan linier. Nah, ini titiknya acak, berarti ini tidak memiliki hubungan. Kalau yang ini membentuk garis lurus, titik-titiknya berdekatan, berarti hubungannya kuat. Arahnya dari bawah ke atas, berarti arahnya positif. Seperti itu ya. Justru ini kebalikannya. Ini dari atas ke bawah berarti memiliki hubungan negatif. Seperti itu ya. Yang terakhir, cara menganalisis privat. Yang pertama adalah menentukan estimasi linear dari scatter plot. Hubungan antara dua variabel numerik pada scatter plot salah satunya membentuk pola linier. Ya, pola linier itu adalah garis lurus ya. Jika semua titik pada scatter plot terletak pada garis lurus, hubungan di antara kedua variabel tersebut sebagai hubungan yang sempurna ya. Jadi, hubungan yang sempurna itu adalah ketika variabel satu dan yang lainnya itu membentuk suatu garis lurus atau linier ya. Jadi itu hubungannya sempurna atau perfect. Untuk menentukan estimasi linier biasanya disebut sebagai persamaan regresi linier sederhana. Pada kasus ini dapat dengan mudah dilakukan menggunakan konsep fungsi linier. Oke, hanya itu penjelasan dari analisis data bivariat. Silakan nanti langsung saja simak video selanjutnya untuk pembahasan soal PSAS yang berkaitan dengan analisis bivariat. Semangat belajar, ingat jangan cuma ditonton ya, tapi ditulis, dipahami dan dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.